Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami memohon pencerahan, kami memohon hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 2, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikian 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 6. Renungan kita saya beri tema melayani dengan penuh integritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu integritas? Kalau menurut kamus, integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seorang yang berintegritas adalah orang yang tindakannya sesuai dengan nilai, prinsip, dan keyakinan yang dipegangnya. Tentu kalau saudara dan saya menjadi seorang pelayan Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus, kita akan bekerja atau kita akan melayani sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen berdasarkan Alkitab. Seperti apa ciri seorang pelayan yang berintegritas? Saya sampaikan dua hal saja berdasarkan firman Tuhan ini. Bahwa yang pertama, seorang yang berintegritas memiliki kerelaan untuk berkorban atau dia mau membayar harga, berani bayar harga ya. Kalau kita melihat dalam ayat 1 Tesalonika 2, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Itu perkataan atau kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Tesalonika. Jadi Paulus mengalami banyak penderitaan dalam pelayanan. Baik waktu dia di Filipi maupun ketika di Tesalonika. Seorang pelayan yang berintegritas, maka kita lihat di sini dia tidak akan pernah mundur sekalipun banyak tantangan. Penderitaan yang berat tidak menghentikan semangat Paulus untuk bisa melayani. Dia menegaskan bahwa namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dengan perjuangan yang berat. Di perjuangan yang berat ini membutuhkan pengorbanan, siap untuk membayar harga. Dengan kata lain, dia siap mati demi Injil Kristus. Ini luar biasa. Tapi yang kedua, bahwa ciri seorang yang berintegritas, dia memiliki motivasi yang benar. Motivasinya apa? Motivasinya hanya mau menyenangkan Tuhan atau menyukakan Tuhan. Bukan mau menyukakan manusia, apalagi menyukakan diri sendiri. Motivasi pelayanan Paulus jelas. Semua dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kami. Apa yang dilakukan Paulus dan tim hanya untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Jadi dikatakan di sini tidak disertai tipu daya, tidak bermulut manis supaya enak didengar,
tidak punya maksud loba, artinya tidak mencari untung melalui pelayanan yang dilakukan. Tidak mencari pujian manusia supaya populer, supaya terkenal, supaya disanjung. Tidak demikian. Dan dia berkata tentang hal itu, Allah adalah saksi. Dia mau atau berani memperhadapkan dirinya langsung kepada Tuhan sebagai saksi. Tuhan melihat dan menguji hati. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus itu seorang yang tidak berpura-pura, tidak munafik, tidak memakai topeng, tapi dia adalah seorang yang tulus, seorang yang memiliki kejujuran, kebenaran, kerajinan, kesetiaan, keterbukaan. Nah, inilah seorang yang memiliki integritas di dalam hidupnya. Dan bukan hanya di hadapan manusia dia berkata, tetapi terutama di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, tentu kita juga mengingat kisah bagaimana Yesus begitu marah kepada para pelayan, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka tidak memiliki integritas di dalam pelayanan. Mereka melayani supaya mendapat pujian, supaya dapat penghormatan dari manusia. Sementara hati mereka makin lama makin jauh dari Tuhan. Maka Yesus berkata, percuma kamu beribadah, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Karena ajaran mereka adalah perintah manusia. Hanya takut kepada manusia, bukan takut akan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini. Mari kita bekerja, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa itu adalah satu kepercayaan dari Tuhan. Maka kita bersyukur atas setiap kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia menganggap kita tanda kutip layak. Sebenarnya kita tidak layak, tapi Dia melayakkan kita. Maka Tuhan menghendaki kita supaya kita bekerja, kita melayani dengan sungguh-sungguh, penuh dengan ketulusan, kejujuran, kekudusan. Itulah namanya sebuah integritas. Kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau membayar harga, memiliki motivasi yang murni supaya Tuhan dimuliakan. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami supaya kami menjalani kehidupan baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dengan sungguh-sungguh menunjukkan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.